Selalu saya ulang-ulang perkataan, walaupun kita tidak bisa menyumbang dengan materi, tapi biarlah kita menyumbang dengan pengetahuan yang akan mengingatkan teman-teman kita semua ke jalan yang baik. Jangan lupa di subscribe, like, komen kalau ada masalah. Namanya kita berbagi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Walaupun banyak rintangannya, banyak yang tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman yang akan memeras otak teman-teman semua, akan menguras pemikiran teman-teman semua, di mana hal-hal sepele yang mungkin teman-teman abaikan, tapi itu berbahaya buat teman-teman semua. Apakah yang akan kita edukasikan kali ini teman-teman? Yaitu pengaruh orang lain atau hasutan orang lain kepada kita. Itulah hal-hal yang biasa juga disepelekan orang teman-teman. Terkadang kita tidak sadar betapa berbahayanya hasutan itu terhadap kita sendiri. Terkadang kita anggap itu sepele, terkadang kita anggap itu tidak penting, tapi jika kita lakukan, akhirnya itu akan menjatuhkan kita sendiri. Jadi janganlah anggap remeh itu perkataan yang perkataan yang mungkin sepele. Janganlah anggap enteng itu teman-teman. Kita harus memikirkan mata-mata, kita harus memikirkan terlebih dahulu. Seperti kata-kata saya yang lalu, jangan pernah telah mentah-mentah apa yang orang sampaikan. Kalau lelah, pakai akal dan pemikiran, supaya itu tidak membahayakan teman-teman semua. Terkadang kita ada masalah, kita curhat sama teman-teman, kita curhat sama orang lain. Disitulah biasa muncul hasutan, muncul kata-kata yang tidak seharusnya kita lakukan, muncul kata-kata yang seharusnya kita pikirkan dulu baru berbuat, karena kita sudah tidak punya pemikiran lagi pada saat itu. Jadi kita mudah sekali dihasut sama orang. Kita terlalu mudah dihasut sama orang karena pada saat itu kita lagi stres, pusing, tidak karu-karuan, datang sama orang, curhat, minta pendapat, bukannya dikasih pendapat yang baik, malah dihasut. Itu baru namanya kata hasutan. Tapi kita tidak bisa samakan semua teman-teman. Justru itulah makanya saya bilang harus hati-hati. Berbahaya tapi diabaikan. Terkadang kita minta pendapat sama orang lain, tapi itu belum tentu menguntungkan bagi kita. Itulah yang biasa diabaikan teman-teman. Sangat mengancam sebenarnya itu teman-teman. Tidak semua apa yang kita tanyakan kepada teman-teman, kita curhat sama teman-teman atau orang lain, itu akan membuat dampak yang positif. Saya banyak melakukan hal seperti itu teman-teman, dan banyak juga saya lihat seperti itu. Jadi makanya saya edukasikan buat teman-teman semua, seandainya kalau bisa, kalau ada masalah pribadimu, janganlah pernah sampaikan kepada orang lain. Dimana kita harus curhat, dimana kita harus minta pendapat, yaitu kepada yang menciptakan kau sebenarnya. Disitulah sebenar-benarnya kita harus mengadu. Disitulah sebenar-benarnya kita harus minta pertolongan, jangan kepada orang. Karena apa? Banyak yang salah jalan, banyak yang salah langkah. Apalagi kalau orang itu memang memanfaatkan keadaan,
memang memanfaatkan situasi pada saat itu. Itulah dampak buruknya jika kita sedang mengabaikan hal-hal sepele seperti ini. Banyak itu orang yang punya masalah, pergi curhat sama teman, pergi curhat sama teman-temannya atau orang lain. Akhirnya bukannya diberikan solusi malah dikumpuri, bukannya diberikan solusi malah dikasih panas-panas. Itu kan banyak terjadi seperti itu teman-teman. Jadi makanya jangan pernah anggap sepele itu teman-teman. Jadi kalau ada masalahmu, curhatlah sama Tuhanmu, mengadulah sama Tuhanmu yang menciptakan kau, karena tidak tempat mengadu yang paling terbaik kecuali kepadanya. Itulah sekaligus ilmunya teman-teman. Banyak terjadi, banyak yang mengalami seperti itu, sampai suami istri cerai, sampai berkelahi, sampai pokoknya banyaklah yang jelek-jeleknya lah yang terjadi di saat orang itu ada masalah terus curhat kepada temannya atau orang lain. Biarlah saya kasih ilmu sedikit teman-teman. Supaya menghilangkan beban, supaya menghilangkan pemikiran yang tidak betul atau menghilangkan stres. Biarlah saya kasih keilmuan sedikit teman-teman, supaya kita kan saling berbagi, saling mengingatkan satu sama lain. Kenapa saya angkat edukasi seperti ini teman-teman? Karena banyak terjadi, banyak kecelakaan terjadi setelah itu saya telusuri. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya tidak stres? Apa yang kita harus lakukan supaya tidak pusing? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak ada beban pemikiran? Yang pertama yang harus kalian lakukan atau teman-teman lakukan yaitu banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada tempat untuk meminta pertolongan yang lebih baik dari kecuali kepadanya. Itu yang utama teman-teman. Baru kedua, teman-teman harus mengetahui dan menyimpan dalam hati yang benar-benar dan selalu menjadi patokan kehidupan, yaitu teman-teman harus tahu bahwa bumi dan langit serta seisinya hanya Allah yang punya. Harus kalian tanam dalam pemikiran itu teman-teman. Kalian tidak punya apa-apa. Kalian tidak punya apa-apa teman-teman. Jadi jangan mau pusing masalah apa-apa. Jangan lupa ngopi. Iya. Kalian harus pegang quote-quote itu. Jadikanlah pedoman hidup kalian itu, bahwa yang pertama tadi harus mengerjakan segala perintah Tuhanmu, menjauhi segala larangannya. Insya Allah kalian tidak akan pernah stres. Jadi teman-teman, yang ketiga, kalian harus tahu bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, Tuhan mengasih kau akal dan pemikiran. Gunakanlah baik-baik. Jangan mengerjakan yang bisa bikin kalian pusing. Itu. Yang penting sudah kau kerjakan 4 itu teman-teman. Sudah. Saya pikir sudah ada masalah hidup di dunia ini. Iya. Mungkin saya pikir sudah ada masalah hidup di dunia ini. Kalau kau bisa mengerjakan segala perintah Tuhanmu, tahu bahwa bumi dan langit serta seisinya ini hanya Tuhan yang punya, selembar bulu-bulumu tidak ada yang kau punya. Baru yang ketiga, tidak ada yang bisa terjadi di muka bumi ini kecuali
kehendaknya. Dan yang keempat, pakailah akalmu, karena kau dikasih otak, dikasih akal untuk berpikir. Jangan pernah melakukan sesuatu yang bikin kau pusing. Tinggal teman-teman saja. Masalah dunia, apa yang kamu pusingkan masalah dunia teman-teman? Dunia ini bukan milikmu. Dunia ini Tuhan yang mengatur. Tuhan kasih kau akal untuk berpikir. Jadi untuk apa pusing? Untuk apa stres? Dan yang kalian harus tahu, dan kalian harus tanam baik-baik dalam otak kalian, hanya satu yang membuat orang pusing teman-teman dan stres. Hanya satu, yaitu godaan iblis, jin atau setan. Hanya itu, tiga. Satu itu teman-teman yang bikin orang stres sebenarnya, karena itu godaan. Padahal masih bisa kita sabar, dia goda, dia kasih apa, kasih panas-panas, akhirnya apa? Kita meledak-meledak. Itu kunci ya, supaya kita tidak pusing, stres di muka bumi ini. Jadi jangan kita mengadu-mengadu sama teman-teman yang seakan-akan mungkin ceritanya mau menolong, tapi akhirnya menjerumuskan. Bukannya untuk menenangkan, tapi mengompori. Itulah bahayanya yang diabaikan biasa itu. Jarang orang pahami itu. Kadang-kadang kalau ada masalahnya curhat teman-temannya atau orang lain, dikasih tahu orang lain, akhirnya apa? Bukannya ditenangkan, malah dikasih stres, tambah dikasih stres. Itulah yang banyak yang terjadi, sampai mengakibatkan perpecahan, perpisahan suami istri, perkelahian, hanya gara-gara itu teman-teman. Kadang permasalahannya bukan larinya ke situ, akhirnya timbul sama masalah. Karena dasar bicaranya seperti seakan-akan mengumpuri terus, bakasi panas terus. Jadi itulah bahayanya teman-teman. Janganlah anggap sepele itu. Kalau pusing, stres, mengadu kepada orang lain. Mengadulah kepada Tuhanmu. Mengadulah kepada dirimu sendiri. Apa kesalahanku sampai seperti ini? Apa salahku supaya kenapa saya bisa stres seperti ini? Itulah kuncinya teman-teman. Dan kalian harus ingat semua caranya supaya tidak stres, caranya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada semua ilmunya itu teman-teman. Jadi jangan anggap sepele itu, padahal itu bisa membahayakan teman-teman sendiri. Iya, banyak kan kelihatan seperti itu, betul kan? Banyak kelihatan seperti itu. Di saat dia pusing adu sama teman, di saat dia yang pusing cari tempat curhat, katanya curhat. Jadi itu teman-teman, hal-hal sepele yang diabaikan, biasa diabaikan. Banyak korbannya. Kalau menurut survei yang pernah saya lihat, terutama diri saya sendiri, kadang-kadang juga sering jadi korban. Ya, jadi itulah video singkat kali ini, mengedukasikan tentang janganlah pernah mengadu kepada orang lain jika kalian lagi suntuk atau pusing. Mengadulah kepada Tuhan kalian, karena tidak ada tempat yang terbaik untuk mengadu kecuali kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya jangan lupa share, bagikan video ini ke teman-teman semua, teman kalian. Jika ingin bermanfaat, selalu saya ulang-ulang perkataan, walaupun kita tidak bisa menyumbang dengan materi, tapi biarlah kita menyumbang dengan pengetahuan yang akan mengingatkan teman-teman kita semua ke jalan yang baik. Jangan lupa di subscribe, like, komen kalau ada masalah. Namanya kita berbagi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Walaupun banyak rintangannya, banyak yang tidak suka, karena Tuhan menciptakan dua. Ada yang menyampaikan kebaikan, pasti ada pula yang menyampaikan kejelekan. Itulah terjadi di muka bumi ini teman-teman.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.